Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pimpinan Yayasan Perguruan Satria 51, Bapak Kepala Sekolah, tiga UPT, beserta wakil yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim saya kepada beliau. Teman-teman guru, Bapak Ibu, serta karyawan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang teristimewa anak-anakku sekalian, saya dikasih waktu ini cuma 15 menit. Ya, sebenarnya saya tuh masih capek, tapi kata Pak Ulin, ya, kata jenderal kita Pak Sartono yang tausiah, oke, kasih judul oleh-oleh umroh katanya. Perjalanan spiritual. Dengerin. Setelah kita bersyukur kepada Allah dan kita bersolawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, peristiwanya hampir sama dengan sekarang. Green. Ketika kita berada di kota Madinah, ketika kita berada di kota Mekah, ini hampir mirip seperti itu. Tapi kalau di sana fastabiqul khairatnya, berlomba-lombanya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tulus. Tidak ada satupun yang niatnya itu di luar kepada mardhatillah. Sama seperti ini. Ikhlas, semua jutaan orang menghadap satu, mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu panas terik yang luar biasa pun di sana itu 42 derajat panasnya. Jadi kalau kamu ada di belakang bus yang lagi jalan, itulah. Tapi apa? Berlomba-lomba semua hadir di dalam masjid, semua satu tujuan, yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu. Di sini berlomba-lomba berada di satu tempat, berduyun, duduk, bersimpuh, beraneka ragam niatnya. Maka mulai sekarang satukan niatnya, mencari ridha Allah Subhanahu. Yang ngobrol stop, yang main HP stop.
satu. Itu oleh-olehnya ya. Kenapa di sana berlomba-lomba? Fastabiqul khairat. Hanya satu tujuan. Kalau di sini paripurna dan serba daya harus teriak, lapangan, ayo. Itu oleh yang pertama. Kapan kita bisa seperti itu? Kedua, ya, ketika saya bersama dengan rombongan berangkat menuju satu tempat yang namanya Jabal Uhud, begitu saya berdiri tegap, angkat tangan saya, pejam mata, tersitu terbayang bagaimana perjuangan ketika perang Uhud. Perang Uhud adalah perang di mana kafir Quraisy itu balas dendam setelah kalah perang Badar. Ketika perang Badar, padahal ketika itu pasukan dari kafir Quraisy itu 1000 orang dan umat muslim hanya 315 orang. Tapi mampu memporak-porandakan yang 1000 karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menang itu bukan karena kekuatannya yang besar, tapi menang itu karena hati, ya, dan atas bantuan Allah Subhanahu wa taala dimenangkan. Ketika Quraisy balas dendam setelah kalah perang Badar, tentunya terbayang ketika itu saya ada di Jabal. Berapa tentara, berapa bala tentara yang dibawa oleh orang kafir Quraisy? 3.000. Dan Rasulullah menyiapkan berapa? Awalnya 1000. Tetapi yang 300 biasa membelot, berarti tinggal 700 bakal menghadapi musuh 3000. Bayangkan. Lalu Rasulullah pasang strategi, wahai sahabat-sahabatku yang ahli memanah, 50 orang naik ke Jabal Uhud, naik ke Gunung Uhud. Ini anak sekalian, 50 sniper. Itu strategi Rasulullah. Naik di Jabal Uhud. Ketika musuh datang yang 50, langsung bisa memanahin satu-satu porak-poranda. Banyak orang kafir yang meninggal di bawah. Sebelum Rasulullah memerintahkan 50 ahli memanah, dibaiat terlebih dahulu. Hei tentaraku yang 50, saya berikan amanah kamu, naiklah ke Gunung Uhud dan seranglah kamu dari sana. Jangan turun sebelum ada perintahku untuk turun. Anak sekalian, strategi luar biasa. Ketika hadir datang semua kafir Quraisy, bisa ditumpas dengan 50 ahli memanah. Banyak bergelimpangan mayat-mayat. Dengerin. Nah, ternyata 50 yang diberikan amanah untuk di atas Bukit Uhud
melihat ghanimah, melihat harta bergelimpangan bersama dengan orangnya, dan banyak juga yang di bawah mengambilnya. Ternyata anak-anakku sekalian, manusianya muncul, sifat-sifat manusianya muncul, yaitu pengen juga kalau yang lain ngambil rampasan-rampasan seenaknya, yang di atas juga ternyata dia pengen. Tanpa komando dari Rasulullah, turun satu persatu tentara yang ditempatkan di atas bukit Uhud itu ikut serta mengambil harta rampasan. Nah, saat itulah kafir Quraisy pasang strategi memutari gunung Uhud dan naik ketika tentara muslim yang sedang mengambil harta rampasan dengan mudah ditumpas dari atas, diambil alih strateginya. Disitulah kekalahan kaum muslimin sampai Rasulullah terjepit sampai masuk di sebuah gua yang sangat sempit. Umat muslim banyak yang mati, banyak yang gugur, dan Rasulullah pun terjepit menyelamatkan diri bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, dibawa masuk ke sebuah gua yang sangat sempit. Sebelum Rasulullah dimasuk, Sayyidina Abu Bakar kontrol dulu. Semua lubang-lubang ditutup, takut ada serangga. Setelah dinyatakan aman, Rasulullah masuk ke gua itu yang hanya sempit, hanya untuk diri. Di situ ada satu lubang yang tidak bisa ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya lubang itu ditutup dengan telapak kakinya. Rasulullah tidurlah di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian keluar air matanya Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar keluar air matanya sampai menetes, jatuhi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena digigit serangga. Begitu perjuangan, namun Allah tidak membiarkan. Tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongnya. Karena banyak orang-orang yang berkhianat. Banyak orang berkhianat. Ketika diumumkan barang siapa yang bisa nangkap Rasulullah dalam keadaan mati maupun hidup, maka akan diberikan hadiah yang luar biasa. Ada yang sudah menemukan, tetapi Allah mengutus burung-burung untuk membuat sarang di pintu gua. Allah mengutus laba-laba untuk membuat sarang di pintu gua, sehingga Rasulullah selamat. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kepada Rasulullah. Itu peristiwa yang sangat saya rasakan ketika saya berada di Bukit Uhud. Bagaimana sedihnya bagaimana Rasulullah. Apa hikmahnya? Terakhir, yang pertama, kenapa perang Uhud dikalahkan? Kita kalah karena satu, tidak taat kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah sampaikan jangan turun sebelum ada perintah saya turun, tetapi apa yang terjadi? Turun. Maka itu siapapun yang tidak taat kepada Rasulnya pasti. Nabi Nuh, umatnya tidak taat kena banjir habis. Nabi Lut tidak taat kepada habis.
Yang ketiga itu. Tuh ya. Jadi yang pertama karena tidak taat, maka itu kita harus taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada pemimpin kita. Yang kedua, hubbud dunia. Manusia itu yang dapat serakah, hubbud dunia, terlalu cinta dengan dunia. Dunia mengalahkan segalanya, padahal itu tidak abadi. Maka dari itu hikmahnya anak sekalian, taat kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan jangan terlalu cinta terhadap dunia. Itu ya, hanya 3 oleh-olehnya Pak Ulin. Mudah-mudahan bermanfaat. Pas 15 menit. Waalaikumsalam, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.